Suyo sih sebenarnya ini pria berambut hijau ini. Hero favoritnya Omawa by the way Ya, guys. ya mungkin bisa dijadikan perebutan sih. Karena Suyo menurutku ini lagi top tiernya lah buat jungler sekarang. Oke, dan ngomong-ngomong untuk drafting pace, Masih ya? belum ada perubahan. Masih red team untuk Team Spirit dan blue team untuk Famos Malaysia. Iya, bedanya sekarang Bruno nggak langsung di-ban ya setelah Vane ya. Justru glue-nya dulu yang dihilangin dan Hilda sih dari tadi kebanyakan yang dihilangkan terus-menerus oleh kedua belah tim. Serta Favius, tapi Suyo. Pertanyaanku adalah ini Famos pengen pakai apa pengen ban aja nih? Karena tadi untuk perspeknya ya bisa dibilang oke. Sementara di game ketiga gimana nih? Berkaca dari game yang kedua lepas aja sih. Apalagi Cibi juga cukup nyaman kelihatannya dari game yang kedua. Why not lepas aja, justru menjadi pertanyaan tim Spirit. Gimana nih Suyonya, apakah ada antisipasi atau udahlah kita ban aja? Ya atau bawakan aja lawannya Suyo yang kemarin yang sempat hilang sekarang Alpha kan? Ada Suyo Iya. ada Alpha kan biasanya. Cuma kita belum lihat Alpha tadi. Di game kedua sebenarnya bisa dikombo. Win rate-nya kurang bagus juga kan Alpha tapi. Iya lagi jatuh banget, lagi jatuh banget ya. Ya, tapi mungkin kalau kita ngomongin lagi game kedua ya. Iya. Di ban. Jawabannya itu jawabannya. Ini Hildanya open tapi. Ada Hilda, ada Iya Hilda. ngomong out Hildanya open. Oke, tapi apakah akan semahal itu Hilda untuk smooth nih? Kalau aku bilang harusnya sekarang sangat mahal sekali ya. Oke. Karena dia sepanjang M series ini berlangsung 98, sekian persen atau 97. Hmm. Pick or ban. Itu masuk dengan Swiss Stage juga. Oke. Swiss Stage apa? Eh, Wildcard ya. Wildcard. Tapi memang kondisinya dengan Hilda yang diambil, mau nggak mau harus menang early game banget. Karena ketika flop, early game-nya itu bakal ngebuat Hildanya hanya jadi badan berjalan aja. Ya, nggak punya power lah. Apalagi kalau lagi defense kan memang kurang bagus Betul. buat Hilda. Tapi kalau untuk pressure, Cuman sebenarnya kalau kita ngelihat ke arah Hilda ya, seenggaknya menurutku soft counternya ataupun bisa diminimalisir lagi dengan Cici sebenarnya menurutku. Kalau ditaruh di XP lane ya menurutku. Tapi masalahnya ini kita juga masih belum tahu Hilda pun di sini bisa dijadikan ROM ataupun XP lane. Tergantung sih ini dari tim Famos pengen bikin overthinking lagi nggak tim Spirit ya. Aku pengen nambahin sih. Pengen nambahin selain Cici itu sebenarnya kita udah sempat ngelihat salah satu hero yang bisa nge-counter dari mid lane, Lilia. Ini menurut aku bisa menjadi jawaban juga karena tapi seenggaknya dengan adanya Lilia, Hilda ini nggak bisa senyaman gitu loh masuk ke dalam area jungle temen gitu lah bisa dibilang. ya kayak dia bakal kena efek slow terus juga kan pasti keluar dari rumput lah. Pasti keluar dari rumput sana dan harus kembali lagi ke dalam rumput. Alright. Wow, 3 kali berturut-turut Joy. nanti dengan adanya Matilda dan juga Joy. Dengan posisinya lawan Hilda, oke. Agak serem sih sebenarnya. Jujurnya agak serem buat Joy. makanya. Cuman ya tergantung mereka bisa pegang di early-nya enggak. Karena baik Matilda maupun Joy ini bakal bisa di screening saja dengan Hildanya. Hilda bisa open vision seperti itu. Sekarang nih berarti untuk tugasnya Famos karena mereka biasanya kita ngeliat nih. Si Suyo yang ketemu dengan Joy, mereka harus memikirkan juga nih satu jungler yang cocok dengan si Cibi. Hayabusa dibuka lagi. Wow, menarik nih ya. Dengan pertemuan antara kedua assassin yang kemungkinan ini juga masih cukup tricky untuk tim Spirit karena Joy-nya kita lihat sebagai mid lane untuk Sunset Lover dan juga tadi sempat digunakan juga oleh One Shot. Dan kali ini apakah kembali akan ada main game yang dimainkan oleh Coach Friend? Kalau main game better it works lah. Oke. Karena mereka sempat ngebawain udah bagus banget. Oke. Tapi ternyata flop kan buat yang terakhirnya. Tapi ini masih bisa di flex memang. Ingat jangan terlalu banyak magic damage juga. Karena itu lebih mempermudah tugas dari Tough Boots dan juga satu silence drop di early game. Iya, dan menurutku dengan adanya Joy, kalau ditaruh lagi di mid lane, menurutku ini lebih gede chance survivability-nya dibandingkan dengan taruh jungle kalau lawan Hilda. Menurutku, karena even Vengeance pun nggak cuman ke marksman ya, even ke damage dari Hilda pun bisa dijaga. Ya betul, dengan Alpha yang langsung ditaruh di jungle, jadi udah totally aman sebenarnya untuk early game. Apalagi dengan ada Matilda. Tapi kalau main games, Alpha kan bisa di EXP kan? Aduh, itu wah kayak itu Choji. sangat jarang terjadi. Kayak Choji. Tapi Ada jarang kan? terjadi. Alpha Man Choji. Iya, cuman gunanya kalau dia XP lane berarti ya jadinya ujung-ujungnya damage kalau kayak gitu. Berarti jungle-nya badan lagi kalau kayak gitu. Kalau menurut aku ya ini kayaknya yang malah cukup fleksibel banget sih Joy sih. Karena ya XP Joy, mid Joy ini masih available untuk Joy-nya ya. Aku pecah pala. Iya kan enggak, kalau misalnya kita ngebahas masalah flexibility gitu dibandingkan dengan Alpha XP yang emang jarang banget terlihat. Ya, minim banget. Minim banget, tapi sekarang dengan Matilda sebenarnya Alpha di jungle pun aman. Dia gak perlu bawa flicker, dia masih ada guiding wind untuk penyelamat ya. Dan jauh lebih safe juga nih untuk Alpha jungler dibandingkan dengan Joy jungler ketika berhadapan dengan Hilda. Yang jadi pertanyaan apakah memang Kit Bomba juga udah dipersiapkan nih untuk menggunakan Joy? Iya itu dia sih. Kalau nggak dipersiapkan jelas akan ada mid Joy ya. Iya. Yang bisa kembali muncul juga. Tapi kalau kita bicara soal nyaman-nyamanan ya Hylos pun masih ada. Terus juga si Gatot Kaca juga masih ada.
sudah tidak ada sekarang buat Hylos. Karena itu menjadi jawaban untuk 2 game terakhir juga sebenarnya untuk tim Spirit. Baik di kalahnya, baik di menangnya. Jadi mungkin sekarang Kid Boba dipaksa nih, yuk main yang lain ya. Nah, tapi satu yang kita belum ngeliat di ban ya, Chow mana nih Chow? Oh iya. Harusnya sekarang. Sekarang adalah waktunya untuk banning ke Chow. Harusnya ya. Kalau tidak akan ada zone. Invade-nya dia bakal temenin dengan Hilda. Duet sama Hilda. Ya, ada satu lagi nih kombonya nih. Hilda sama Chip. Hilda Oh, sama yang kemarin digunakan sama TL. Yes. Ya, itu main Hilda makro banget sama itu kalau kayak gitu. Rusuh tuh ya. Wah, itu jungle udah Asli nggak bakal ada bisa megangin map itu kalau udah kayak gitu. Mungkin ya, mungkin case terbaiknya adalah mereka menghilangkan Chow, Chow-nya. akan coba ngambil chip kemungkinan ya. Tapi kalau misalnya sampai kelepas pun, mereka harus punya jawaban sih. Karena dari 3 hero yang diambil ini belum bisa untuk menanggulangi dia chip yang bisa saja diambil oleh Sword nantinya. Nah, dan itu kan salah satu hero zone juga kan. Iya, sempat yang waktu digunakan. chip pertama kali keluar, setahu aku region mereka zone yang pertama kali pakai. Iya, iya. Makanya dari tim Spirit dengan kalau sampai mereka ngambil ke arah chipnya ya, menurutku ini bakalan main close combat banget sih berarti dengan ngambil ke Alpha, Matilda dan juga Joy. Nah, pertanyaannya adalah gold lanernya mau seperti apa dari tim Famous berarti? Karena menurutku dengan tipikal setup yang brawling banget ya dari tim Spirit, yang close combat kayak contohnya Beatrix dan juga mungkin Cloud'a juga sebenarnya masih punya chance tinggi untuk turun di tim Famous walaupun Cloud'a jarang ya untuk keluar. Kalau aku ngelihatnya ya, ini kayaknya mau coba main damage magic di Gold juga bisa sih dari tim Famous ya. Famous ya. Bisa. Seperti Lunox mungkin yang bisa untuk aman nantinya kalau disergap dengan Joy gitu ya, dia punya damage juga. Karena udah Hayabusa ketika dia selesai untuk di early game-nya bermain dengan aman, dia punya physical damage yang cukup sih untuk bisa mengcover nih physical damage yang dibutuhkan oleh tim Famous. Banyak sih jawabannya. Kalau Famous mereka bisa main seputar Beleric. Oke. Masih ada Joy kan, bisa dianggap juga. Masih One paling, alright. lagi. Oke. Ada one lagi. Kalau ini udah banyak yang ngedes, Cici pun masih masuk loh. Dari mana nih? Bisa Hilda Rome berarti ya kalau kayak gitu ya. Iya, iya, iya. Buat Famous. Cici sama MM-nya berarti iya. Aku bisa Lunox juga oke sih untuk dari sini. Retail? Retail bisa masuk sprint. Vital, kalau mau pakai hero comfort pun Kari. Ini net punya Kari juga sangat-sangat strong sekali. Ya, cuman kalau diambil Kari menurutku mungkin disadvantage satu kali ya dari segi range. Yap. Dibandingkan, jadi ya taruh oleh weak lane lah hitungannya kalau misalkan untuk 1v1. Heads up lawan 1-1 ya. Iya. Namun satu pick terakhir sebenarnya dari tim Spirit aku bingung nih. Karena satu pick lagi nih di tim Spirit yang menentukan ini Joy-nya kemana. Yap, tapi sepertinya ada Iritel ya yang diambil serta Gatot Kaca sebagai last pick dari tim Famous. Dan mungkin tadi aku nanggepin dikit untuk Kari versus 1-1 ya. Kita udah ngelihat Kari lawan 1-1 di match-nya Famous lawan RRQ. Dan itu berhasil juga kemenangan di game kedua untuk Famous loh. Iya. Meskipun kalah range, Ya, sempat under juga Karinya. Tapi ya baik lagi hero power dari Nets. Yap, Iritel berarti ya. Lebih nyaman sih sebenarnya dengan Iritel. Bisa kan nyerap bener. jalan. Ini dia. Berarti ngambilnya ya antara Fredrin XP atau Alpha XP kah? Oh enggak, one shot yang megang. Kid Bomba megang Fredrin. Oke. Oke. Wow, ini meta banteng gua tanya. Pokoknya kalau last pick-nya coach friend, udah gak usah tebak kita last. Iya. Tapi lebih better untuk one-one-nya untuk draft ini. Lebih Biarkan better mereka dari game yang Body blocker front to back-nya banyak lah. Biarkan mereka berkarya ya. Tapi anyway, itulah dia 10 pilihan hero untuk di game ketiga. Dan ini adalah waktunya untuk para caster memandu kalian. So caster, it's your time. Wow, draftnya cukup unik. Membuat saya dan juga Lim kayaknya akan harus berpikir keras untuk melihat terlalu banyak badan memang untuk di kubu para pasukan tim Spirit. Tapi impact atau tidaknya kita akan menyaksikan secara bersama-sama. Karena dengan adanya dua frontliner, kalau bisa bilang. Kalau Matilda aku masih belum bisa sebut frontliner. Karena ini adalah salah satu hero yang support yang ngebait. Dan dua frontliner antara Alpha dan juga Fredrin mampu nggak ngebawa One-One lagi. Karena kalau bisa kita lihat, ini akan lebih sulit untuk One-One bisa bertahan dengan ada Hayabusa di kubu para pasukan Famous. Setuju sekali, so let's go to Lane of Down. Kita akan buktikan nih, secara gak langsung Ji, ini 3 jungle loh yang dimainkan sama teman-teman dari tim Spirit. Ada Alpha, Fredrin, dan juga Joy. Tapi dengan posisi yang berbeda pastinya. Dimana ya kita tahunya untuk di awal Sunset Lover. Yes, tapi kali ini Sunset Lover mungkin agak lebih cukup tenang. Perbedaannya kali ini tidak ada lagi sosok dari Cici yang bisa menangkap dari seorang Joy tersebut. Tapi dengan para pasukan dari tim Spirit, mereka terkena pressure dari mid lane atas Warlord, ini menjadi
menandakan mereka punya kuasa di area mid lane untuk melakukan rotasi dengan sangat cepat. Ya, tipikal Famos juga ya. Dia ngambil mid lane dan juga Romer yang strong di early-nya. Yang bisa nge-poke juga. Hilda ini akan jadi pembeda. Walaupun match-up-nya Fredrin, tapi bukan ngomongin soal Fredrin ya. Invade jungle lihat one shot. Oke, tapi di depan sana para pasukan dari tim Spirit mereka ter-take over satu buat jungle. Tapi para pasukan dari tim Spirit mereka mencoba untuk mengusir mundur. Walaupun kerugian sudah di tangan dari mereka. Invade jungle yang berani di early game. Benar-benar menimbulkan impact yang sangat besar untuk Turtle yang pertama. Dari Assassin bahkan J, itu yang harus digarisbawahi. Assassin yang invade jungle terlebih dahulu. Mungkin dampak dari Romer dan juga XP lane tim Famos nih yang kuat banget. Gatot Kaca, Hilda. Dua-duanya nggak ada takutnya mau masuk ke dalam jungle. Apalagi 2 Revitalize juga nih. Spell yang kalau digabungkan benar-benar berbahaya. Dan freeze lagi Warlord. Oh, Warlord lagi-lagi membuat Sunset Lover ini agak cukup kebingungan. Ketertinggalan 1 level akan bisa menjadi 2 level. Dan di turtle pertama, kemungkinan besar Sunset Lover tidak memiliki level 4. Harusnya seperti itu. Skip turtle pertama mungkin bisa jadi opsi juga nanti. Walaupun tetap akan rugi ya. Ya karena Alpha Fighter gitu kan. Fighter ngelepas turtle. Emblem bahkan Tenacity loh yang digunakan oleh One-One-nya. Dia sadar nih banyak banget short damage. Apalagi ada Hayabusa nanti. Sebenarnya Tenacity sudah digunakan dari game sebelum ini. Cuma memang kalau ngomongin dari head to head dari gold lane-nya. Dari tim Famos ini tidak terlalu mencolok dari Nets. Sedangkan kita sangat mencolok sekali ngelihat dari EXP dan juga jungle mereka masing-masing. Kita benar-benar aktif banget rotasi yang diberikan. Para pasukan dari tim Spirit, mereka di depan sana. Kemungkinan besar mencoba untuk melakukan kontes, tapi Smooth is coming mencoba melakukan zoning out menuju ke seorang sosok Alpha. Damage terlalu besar, Sigil dikeluarkan tapi nampaknya di sana langsung ada Zero Kill yang dikeluarkan kah? Tidak terlalu terburu-buru, lihat Lin. Trigger disiplin dari Chibi. Tidak mau terlalu terburu-buru memaksakan 1 more point kill tambahan dan bahkan ada press for nothing dari Kid Bomba. Bisa menimbulkan 1 more point kill kembali. Sunset Lover is coming up. Menuju ke top lane. Zero Kill, malah coba digoceng. 1 goceng yang menyangkut dan Sunset Lover kali ini masih bisa selamat di arah top lane. Seekring Eagle yang telah dikeluarkan oleh para pasukan dari tim Spirit tidak terlalu berguna dan impact yang sangat buruk terjadi di atas. Dan agak kaget tadi ketika ngelihat one shot dia maju tadi Spear of Alpha ke depan. Ya memang ada Matilda, ada Guiding Wind yang selalu bisa menjadi jalur keluar untuk one shot. Tapi sayangnya gerakan dari one shot ini terlalu agresif yang menyebabkan akhirnya dia tumbang juga jungle. Tumbang di 5 menit awal itu bakal jadi kerugian yang berganda. Iya, tumbang di 5 menit awal. Ditambah lagi dengan 2 kali ini pergerakan yang merugikan dari tim Spirit mendapatkan keuntungan untuk Chibi. Turtle, tumbang, itu 2 pergerakan yang seharusnya dari tangan dari tim Famos. Ya, dan Hayabusanya akan bisa online duluan. Dia bisa langsung rotasi mungkin. Yang rata-rata Hayabusa atau Assassin kan dia skip dulu turtle pertamanya. Dia coba ambil mungkin mirror ke arah gold lane, sekarang nggak sama sekali. Oke, melihat dari pergerakan Sunset Lover, kali ini yang tidak bisa sebebas seperti di game yang pertama. Menandakan kerugian yang di tangan dari tim Spirit ini akan melambung lebih jauh lagi. Dan lihat bahkan di arah bottom lane, pergerakan dari Ness mencoba melakukan poking. Walaupun ada sama sekali pun dia gak akan takut karena Sword udah standby on position. Chibi, ini dia punya keuntungan untuk mendapatkan 1 stack Sky Pisar dari One-One. Iya. Karena Sky Pisar item pertamanya. Bisa. Dia pede ya, cukup pede dengan turtle pertama tadi. Dia bisa ngedominasi juga dengan hero-hero tipis bisa dibilang kecuali dari ya Kid Bombanya. Point kill sangat-sangat mungkin, apalagi kalau ngincernya udah ke arah gold lane. Retribution Flame juga kan, dia bisa mencuri damage, diambil untuk jadi damage-nya sementara waktu. Itu enak banget sih untuk solo kill atau pick off. Kid Bomba udah standby on position, mencoba untuk menangkap para pasukan dari tim Famos mundur ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru, Savo is coming. Mencoba untuk zoning out. Warlord Seekring Eagle menjadi pilihan utama untuk di steal. Sedangkan tim Spirit mereka memaksa tim Bomba di depan sana. Smooth tidak bisa terlalu dini dia masuk ke dalam. Kid Bomba sekalipun dia punya Revitalize, dia gak akan setebal itu. Coba untuk melakukan take over terhadap Turtle. Dengan Seekring Eagle di depan sana. Avatar of God dia mengusir mundur para pasukan dari tim Spirit dan take over terhadap Retribution Turtle. Lagi-lagi diamankan oleh Chibi. Kid Bomba di depan sana seorang diri tidak akan bisa ditemani oleh seorang one shot. Melepaskan Turtle menjadi sebuah jawaban. Dan bahkan Hiko sampai menuju ke arah top lane tandanya. Urgensi yang sangat tinggi dimiliki dari tim Spirit untuk men-take over Turtle kedua. Tapi tetap tidak mampu. Ya, 5-man setup itulah yang terjadi tadi Spirit. Mereka sadar berempat aja nggak cukup. Mereka lagi di under condition sekarang dan maju lagi. Warlord. Oh, mencoba untuk maju lagi dengan Spear of Alpha yang on point. Tidak ada lagi Daze, tidak ada lagi Flicker. Warlord harus menjadi 1 tumbal dari team fight yang terjadi di arah top lane. Dan menurut aku masih worth it. Masih worth it, walaupun memang sebaiknya tidak terjadi. Tapi kalau tidak bisa dihindari, itu masih oke dibandingkan dia harus kehilangan gold lane ataupun jungle-nya. Iya, pertukarannya walaupun nggak ada tadi ya, seenggaknya bukan yang krusial lah yang tumbang. Yap, winning condition dari tim Spirit masih ada di 1-1 lagi dan lagi.
1-1. Tapi perbedaannya kali ini Sunset Lover, dia bisa pegang laning jauh. Bonyok banget Itu dia. juga sih. Itu dia bisa pegangin laning jauh, tapi kalau misalnya sosok dari Sunset Lover Avengers terbuka untuk seorang Hilda sekalipun, ini akan membuat kebebasan untuk seorang Hayabusa dan juga Iritel. Ya, jujur ini gak enak juga sih sebenarnya untuk Joy pegang jauh gitu kan. Antara matchup dari Hayabusa ataupun dari Hilda, keduanya ini masih bisa dibilang unggul daripada Joy-nya juga. Apalagi kalau kita bahas ini bukan Joy jungle nih. Ini bukan Joy jungle, tinggi. betul. Ini Joy mid lane. Dan ya, mungkin kalau Nets masih bisa ya, tapi harus tetap hati-hati lihat ganking yang dicoba. Tapi lihat surprise, happy birthday Sunset Lover. Damage terlalu sakit diberikan dan revitalization point. Membuat para pasukan dari tim Famos, mereka tidak ter-take down 1 point kill pun. Dan bahkan happy birthday untuk Sunset Lover Avengers sekalipun tidak akan bisa meredam damage yang diberikan. Udah cukup lama, udah lumayan lama tapi itu nggak bisa selamanya. Kan Sao udah buang flickernya tadi. Iya, Sao sudah buang flickernya. Storm zoning on menuju ke arah Purple. Teamfight menuju ke arah seorang Warlock, tapi skill Eagle di depan sana. Nets is coming. Jepit. Roar. Telah dikeluarkan oleh Nets, tapi apa terhadap Guardian? Berhasil mendapatkan 2 poin kill di depan sana. Sekalipun sosok dari seorang Hiko telah terbuka dari crossbow tanknya, dia tidak mau terbang kembali lagi. Damage-nya nggak cukup. Sekali dia terbang dan turun tidak menghasilkan apapun. Ya, Dia akan menjadi korban selanjutnya. baru jadi 2 item juga kan. Gak boleh buru-buru, sementara lihat semua objektifnya diambil. Wah, Turtle di secure, perfect Turtle untuk tim Famos. Dan lagi-lagi mid lane, outer mid lane yang terbongkar dengan waktu yang begitu cepat. Ini dikit, invade jungle bakal lebih enak. Bahkan Parpo-nya ini diambil sama Irita loh. Wah, ini benar-benar merugikan untuk tim Spirit. Dan kalau aku lihat dari one shot, dengan planning mereka menggunakan Alpha, ini nggak berjalan dengan lancar satu. Ya, ya. Kedua, Kid Bumbu udah tidak akan punya satu defense untuk menjadi badan sekarang. Dari laning dia kalah, rotasinya juga terhambat, point kill-nya tim fight-nya kalah, turtle-nya kehilangan perfect turtle untuk tim Famos. Kid Bomba juga nggak pakai flicker, dia nggak bisa surprise tahun. Iya. Makanya efek sisinya minim banget sebenarnya, Ji. Dia ngandelin Circling Eagle aja itu menurut gua nggak cukup. Sangat-sangat nggak cukup lah. Spear of Alpha apalagi, karena dia akan masang badannya sendiri kan kalau dia maju ke depan. Berarti mau nggak mau ngandelin Kid Bomba nih, satu-satunya solusi yang dimiliki. Tapi itu bakal lama harusnya, karena Kid Bombanya juga sekarang nggak bisa nih selalu ada di team fight. Jalannya kan lama, walaupun memang laning jauh dari pegang sama Sunset Lover. Gue ngerasa tetap aja bakal susah banget untuk main front to back dengan kondisi lagi kalah item. Dengan spell 2 Revitalize yang dimiliki sama tim Famos. Bisa dibilang ini agak susah nih kalau dari tim Spirit yang kondisinya kalah gold, kalah item. Mereka harus sabar dulu. Dan bahkan ini enak banget untuk Nets. Kenapa aku bisa bilang enak banget untuk Nets? Smooth, dia bisa menjadi trigger untuk Hiko. Terbang sekalipun, Hiko pede untuk bisa dapetin Smooth. Tapi ketika dia sudah terbang dan putus, itu akan menjadi sia-sia. Dan Avatar of Guardian-nya lihat. Mencoba untuk menuju ke arah backline, gagal untuk mendapatkan siapapun. Tapi Nets dapat sana free hit, berhasil mendapatkan Kid Bomba. Damage-nya tidak bisa dibendung para pasukan dari tim Famos. Dan recall telah dikeluarkan oleh seorang Chibi. Di depan sana atas trigger was trade push di game yang pertama ternyata menampar dengan keras para pasukan dari tim Famos. Iya, mereka bermain dengan lebih disiplin, tidak menggebu-gebu. 1 poin kill didapetin, sudah stop. Abis itu cari objektif yang lain dan ya, tahun juga untung masih ada Circling Eagle. Guiding Wind maksudnya, untuk dibantu tadi ke bagian belakang. Wind Swing, apakah ini item yang paling tepat? Karena jujur gue ngeliat Winter juga bisa jadi opsi yang sangat bagus lah. Jujur gue justru lebih suka Winter sih. Karena ini kondisinya terdesak, Ji. Kalau nggak terdesak ya nggak apa-apa, Queen Swing gitu kan. Iya, terdesak dan dia terlalu banyak crowd control yang dimiliki dari tim Famos. Itu dia. Dan itu ketika dia dive in, Winter Crown ini akan nge-buying time. Sampai ada Guiding Wind lagi seenggaknya. Setidaknya. Atau sampai one-one-nya bisa ngebuka weakness point. Yang sekarang gue rasa masih belum bisa juga sih. Sunsetnya di bawah. Masalahnya Malefic Gun di tangan dari seorang Miss. Lihat di depan sana, free hit terlalu jauh jarak yang diberikan. Para pasukan dari tim Spirit. Mereka nggak bisa menjangkau siapapun. Waktu terbuka dengan sangat bebas. Dengan ada Sunset Lover di depan sana, Shadow Kill. Untungnya dengan terbagi menjadi 3 masih bisa bertahan. Tapi damage dari one shot memang besar. Double kill. Menuju ke arah poin kill yang ketiga. Looking for Maniac. Lord yang menjadi sia-sia. Tim Spirit. Mereka kembali memaksakan overcommit yang dimiliki dari tim Famos. Hadirnya Sunset Lover tadi bisa membuat pembeda. Memang objektif didapatkan oleh tim Famos, tapi lagi-lagi mereka harus mengalami kerugian. 3 pertukaran yang membuat gold mereka tadi unggul hampir 5.000 gold. Tertarik sekarang ke 1.000 gold saja dan bahkan turun lagi. Karena 2 inner turret nih bisa didapatkan secara instan oleh tim Spirit. Karena mereka memaksakan dengan komit tim fight. Mereka memang unggul, mereka memang dapat Lord dan tidak ada yang tumbang. Tapi ternyata tim Spirit mengandalkan hal tersebut. Overcommit yang sering terjadi di tangan dari tim Famos mereka andalkan supaya tim Spirit mendapatkan keuntungan dengan 4 poin kill yang tumbang. Iya, ini rugi banget sih.
Kayak tadi Shadow Kill udah dibuka juga kan. Abis Shadow Kill udah kebuka, udah kebagi, mereka masih paksa. Masih paksa teamfight, itu dia. Overcommit yang selalu didapatkan oleh tim Famos. Itu diandalkan menjadi beat yang berbahaya untuk tim Spirit. Karena tim Spirit tahu tim Famos tidak akan ngelepasin momen tersebut. Karena mereka sadar, mereka udah untung besar. Dan mereka masih mau lebih. Apalagi ya Sunset Lover yang hadir. Kalau misalkan tadi Lordnya nggak dikontes, karena Sunsetnya masih ada di bawah kan. Ketika Lordnya udah didapetin sama tim Famos, objektifnya udah selesai, mereka masih mau lebih, ya itulah yang didapatkan oleh Famos. Mereka akhirnya rugi. Inner turret memang tetap masih didapatkan, tapi lihat Tiara mid lane. Tiara mid lane dengan crossbow of Tank lah terbuka. Dan ini dia, this is crossbow of Tank from Team Spirit. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Dan memang itu dia tadi skema yang sudah kita buat. Sebut men-trigger crossbow of Tank. Dia percaya diri itu bisa tumbangin, tapi dalam tim fight besar, Lim. Iya. Bukan dalam kondisi hanya 2 orang di depan sana. Gak ada yang nge-backup kan? Gak ada yang nge-backup. Gak ada yang nge-damage balik. Malefic Gun sudah selesai juga di tangan Hiko. Bakal lebih enak nih Hiko untuk main front to back-nya. Bahkan Sunset Lover sudah selesai juga dengan Holy Crystal-nya. Perlahan tapi pasti Team Spirit bangkit. Dan mereka agresif banget sekarang untuk invade ke arah purple buff-nya Hayabusa. Wah, karena mereka sadar para pasukan dari tim Spirit ini mereka udah mendapatkan keunggulan yang melimpah. Lihat, dengan 6.000 gold mereka tarik dan bahkan bentar lagi mereka akan unggul. Mereka sudah bayar lunas, Lim. Makanya. Mereka balikin keadaan, one-one-nya punya power kali ini. Sekalipun di depan sana ada Chibi. Dia kalau nggak fokus siapapun targetingnya dan malah terpancing dengan ada Kid Bomba untuk kesekian kalinya. Ini war akan tetap dimenangkan oleh tim Spirit. Tapi jangan lupa Hiko-nya bentar lagi jadi Wind of Nature loh. Iya. Itu udah selesai berarti dari Chibi dan sekarang masih belum Shadow Kill. Oke, Shadow Kill terbagi menjadi 3 depan sana. Chibi terjebak. terjebak, tidak ada melakukan following up. Para pasukan dari tim Famos mereka sedikit terlambat dan tidak ada respon ke arah bottom lane. Wow, bahkan 4 member lainnya masih sibuk untuk melakukan tugasnya masing-masing. Dan Chibi coba untuk melakukan solo pick off ke arah Hiko yang dimana ada Flash of the Oasis yang bisa nyelamatin hari dari Hiko. Belum jadi Wind of Nature tadi. Dan seandainya jadi pun nggak perlu dipencet, tapi lihat Hiko berani banget untuk empuk di depan. Iya, dia udah tidak takut lagi dan para pasukan dari tim Spirit kali ini mereka akan coba melakukan takeover terhadap floor. Chibi masih dengan 11 detik kembali. Fokus menuju ke seorang Dis. Target utama mereka dan Dis tumbang. Karena power damage dari fast yang dimiliki dari tim Famos. Lihat, dari Sunset Lover mencoba untuk melakukan distraction shot di depan sana. Terperangkap kembali Avatar Guardiannya gagal. Avatar Guardiannya berhasil ternyata di detik-detik terakhir. Almost pecah. Hampir saja tumbang. Tapi Lord tetap didapatkan oleh tim Spirit. Dan lihat sekarang dengan Lord yang langsung spawn juga. Pressure dari mereka nggak berhenti sama sekali. Gak berhenti. Nets akan susah banget sih. Karena kita tahu Irtel, auto attack, dan Vengeance dari Sunset Lover ini akan jadi mimpi buruk. Ya sekalipun diberhentikan dengan recall itu menghentikan pergerakan dan Sunset Lover akan mendekat. One Strike Boost akan gas semua menjadi sebuah jawaban kembali seperti di game yang pertama. Fokus ke arah Smooth dan ini dia Hiko. Crossbow of Tank sebentar lagi akan muncul, ditahan begitu saja. Trigger yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Spirit. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena fokus ke arah pace-nya. Lihat, Kani bisa menang, dia bisa diberikan dan tim Spirit. Oh, Nominion. Hasilkah mereka mendapatkan point kill-nya? Nominion clear sangat cepat, tapi lihat wave-nya di tengah tidak akan bisa Oh my God. Gak ada jalan lagi. Sunset Lover berhasil menyelesaikan tugasnya. Dan Chibi, buy time yang tidak akan ada gunanya. Karena 2 wave bergerak secara bersama. Dan ini dia, Team Spirit. Perkasa berhasil mendapatkan momentum di game yang ketiga. Match point untuk tim Spirit. 1 langkah lagi mereka bisa memulangkan sang tuan rumah tim Famos. Objektif tadi yang mereka ambil menjadi awal dari kehancuran mereka sendiri. Resetnya harus mereka lakukan dan juga ketenangan dari tim Spirit yang perlu diacungi jempol. Mereka sangat-sangat tenang, sangat-sangat pelan untuk mainin temponya. This is Hiko. Hiko ini anak bocil yang punya kesabaran tinggi sekali. Dia bisa numbangin Hilda loh tadi. Dia bisa makan Hilda, dia bisa crossbow of Tank. Dan jujur kalau crossbow of Tank di situ tadi seharusnya nggak wasting. Tapi tak berapa lama kita bakal mendengarkan analisa dari para panelis. Silahkan panelis. Kemenangan untuk tim Spirit di game yang ketiga. Dan kita lihat gimana mereka berhasil memainkan tempo permainan yang sama seperti di game kedua. Tapi sekarang eksekusinya jauh lebih baik. Dan kembali dengan satu surprise pick yang muncul di akhir. Fredrin XP yang menjadi jawaban dari kekalahan mereka. Iya, Fredrin ya, untuk megang sebenarnya. Tapi early game-nya masih kurang sebenarnya buat tim Spirit ya. Kita melihat Famos ini mereka punya daya gedor yang kuat ya dari early game juga. Dan ini masih cukup mulus tadi buat tim Famos ya. Cuman ya balik, ada kesalahan kecil yang diperbuat dengan Famos. Yang berakibat triple yang didapatkan tadi dengan Alpha kan dari one shotnya juga. Dan itu membuat akhirnya mereka bisa punya
titik terang, ada celah akhirnya untuk bisa menangin tim fight. Satu momen ya, tapi dengan pattern yang udah kita lihat, menurutku salah satu alasan kenapa pergerakan dari tim Spirit nggak bisa terlalu megangin early-nya juga, karena mereka juga untuk setup turtle-nya agak-agak susah nggak sih? Karena dengan tipikal Alpha dan juga Matilda, yes bisa kiting. Yes bisa lumayan commit juga dengan durability yang lumayan oke juga lah dengan spell fame. Cuman nggak ada yang bisa megangin juga nih dari Suyo-nya. Yang dari tadi ya bisa dibilang lumayan, dari Hayabusanya yang bisa dibilang lumayan ngepok terus lah ke depan. Dan lumayan megangin turtle-nya juga, ngebuat akhirnya untuk early kelihatannya nggak begitu signifikan kemenangan di tangan dari tim Spirit, walaupun mereka ujung-ujungnya buying time gitu loh kasarnya. Ya, ini sebenarnya kalau aku ngelihat tim Famos untuk turtle kuat banget. Mereka tampaknya sinerginya dari Warlord tadi smooth juga dengan Hilda ini bener-bener bisa ngebantu ngepoke dan ngezoning. Nah itu yang mungkin tim Spirit sulit untuk mendapatkan turtle, tapi mereka pun tahu, mereka tahu nih, tenang. Mid game, late game kita bisa ngebalikin, dan itu yang terjadi di menit ke-7, menit 8. Setelah itu tim Spirit udah mulai lebih pede, udah dapetin item. Dan bahkan kalau kita ngintip ke arah item juga, ini udah jadi nih dari one-one-nya, udah ada DHS. Udah sakit sebenarnya. Dan Sao juga mainnya ini ya, sabar banget tadi buat Sabar. punya fotonya juga tadi. Lumayan sering lah buat nge-backup, dan kombinasi antara Alpha dan Matilda akhirnya kita bisa melihat kembali juga. Dengan poin kill yang tidak besar ya, hanya dengan 5 sekarang lagi. Kembali diberikan untuk Famous. Kayak di early kelihatannya mereka cukup confident dan cukup banyak. Sesuai draft. Yes, tapi gak banyak poin kill loh yang mereka dapetin juga. Hanya dengan ya objektif-objektif yang bisa diraih juga. Karena balik lagi kalau menurutku untuk tim Famous sendiri ya, untuk early game, tipikal Valentina menurutku early powernya kuat, tapi bukan dari damage yang kuat, levelingnya, scalingnya yang lumayan oke gitu loh. Ngebuat akhirnya untuk tim Famous lumayan memakai power dari Sornia untuk bisa ngejagain. Karena menurutku banyaknya menang tim fight di early game dari Famous itu karena Fatal Guardian. Yang nutup jalan pulang akhirnya ada paksaan dari tim Famous untuk menangin tim fight ke tim Spirit. Ya secara orange buff, purple buff memang diambil dengan tim Spirit nih, mayoritas. Tapi tertaunya ternyata full untuk Famos hanya di sana lah, dari sektor sana mereka unggul juga. Tuh. Dan lihat Kid Bomba dengan Fredrin membawakan Revitalize juga. Ya. Jadi untuk tim fight kumpulnya ya masih cukup oke ya, karena mereka punya Fredrin, mereka punya full utility yang bisa dijadikan sebagai tanker juga di depan, pengganti dari Alpha. Yang sekiranya kalau Alpha sudah melompat ya dia butuh coveran kan buat yang bagian belakang, dan itu bisa dipegang dengan Kid Bomba. Dan juga tentunya power spike ya, tentunya dari game pertama hingga ke game yang ketiga, di mana power spike ini benar-benar munculnya pas ada Sunset Lover yang udah dapetin Holy Crystal. Nah, dari situ momen-momen kayak Electrifying Beats yang udah pede ke depan ditambah sama Vengeance akhirnya ngebuat space yang luas juga untuk Hiko gitu loh. Jadi hitungannya di sini tim Spirit ini bukan kuat dari segi mereka tebal atau gimana, tapi mereka tuh dapetin titik tengahnya nih antara kapan bisa maju, kapan bisa sustain, dan kapan bisa panjangin tim fight-nya. Udah tahu banget lah untuk apalagi Joy dari Sunset Lover tadi yang sempat melakukan aksi solo kill ke arah Nets yang bahkan udah di cover sebenarnya. Ya, dan untuk MVP of the game by GoPay jatuh ke tangan Hiko harusnya. Sebagai one-one yang kedua kali dia gunakan lagi di hari ini. Dan hari ini game ketiga menjadi pembuktian juga bahwa memang one-one di game kedua ini belum sepenuhnya kemampuan dia. Dan sekarang tanpa terpick off. Cukup aman ya. Yap. Ngelihat bagaimana untuk mungkin dari performa dia di mana laningnya sebenarnya bisa dibilang cukup hampir sama lah dibandingkan dengan Nets juga. Tapi ada bala bantuan yang dikirimkan yang membuat akhirnya mungkin selamat juga nih buat Hiko-nya. Tapi yang tumbang yang si Sunset Lover-nya kan tadi buat di bagian bottom lane. Dan memang one-one yang kembali muncul ini salah satu hero yang punya momentum. Dan tadi momentumnya pas juga didapatkan kepegang dengan tim Spirit. Ya. Dan begitu ada Malphite Gun dan juga Demon Hunter Sword, itu yang ngebuat akhirnya Hilda dari tim Famos juga lumayan agak sulit ya untuk bisa megangin ke depan lagi. Apalagi ya yang dipukul ini Alpha Boss. Darah balik lagi tuh bakalan cepet banget. Jadi banyaklah waktu untuk Hiko bisa dapetin momen dimana Witness Point pecah tangan dari tim Famos. Dan ini sebenarnya pengen kasih kredit juga ke arah Sawo sih dengan Matildanya. Ini juga dia menjadi salah satu poros utama karena di early game kita lihat juga dia menjadi dia nggak ke pick up sama sekali loh. Padahal ngelawan Hayabusa yang bisa sebenarnya ngemakan-makanin dari Matildanya, namun dari positioning, timing dia juga tahu nih. Ketika udah ada Wind of Nature dari Hiko, udah ada Winter Crown dari one shotnya udah enak banget sebenarnya dari sisi Matildanya. Ya, tapi yang kita lihat mungkin ya tadi ya, bagaimana positioning sih dari Hildanya yang harus ke pick off juga dari Chibi yang di bagian bottom lane sendirian. Dan harus tereksekusi juga, itu yang membuat kayak tim Famos mereka kayak terpecah belah satu sama lain.
Gak ada kesinambungan lagi kalau kita lihat datang dari tim Famos. Hanya di early game saja kita melihat 5 menit awal. Setelah itu seakan-akan mereka bermain kayak oke, aku udah kuat banget nih, aku mau solo kill A. Kemudian coba kesini A, kesana A, dan akhirnya ya mereka termakan dengan gameplay dari Team Spirit. Bener, karena apalagi dengan Matilda ya, ini yang akhirnya ngasihin Team Spirit untuk berani lah untuk maju-maju tanpa adanya resiko terlalu gede gitu loh. Karena bakal ngasih